warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lailatul Hidayah dari SMK Negeri 1 Lamongan. Di sini saya sebagai peserta pembatik level 3 tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Anak-anak, aku mau tanya kepada kalian. Apakah pernah kalian jalan-jalan di suatu tempat, kemudian kalian nongkrong? Apa sih kira-kira yang kalian beli? Apa? Minuman. Selain itu, makanan. Nah, makanan apa yang biasanya kalian beli atau kalian nikmati? Nasi. Selain nasi, roti. Nah, roti apa yang biasa kalian pesan? Apakah roti? Sekarang kan banyak sekali jenis rotinya ya. Roti apa? Roti manis. Nah, kebetulan sekali materi yang akan Ibu bahas kali ini adalah tentang sweetbread atau roti manis. Nah, apa saja materi yang akan kita pelajari hari ini? Nah, simak baik-baik dan perhatikan dengan seksama. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian sweetbread. Apa itu sweetbread? Nah, yang kedua, yaitu menentukan alat-alat apa saja yang digunakan dalam pembuatan sweetbread. Dan yang ketiga, yaitu menjelaskan prosedur atau urutan pembuatan dalam pembuatan sweetbread. Seperti itu, ya. Tahu apa sih pengertian dari roti manis? Ada yang tahu nggak? Coba, silahkan. Ibu yakin kalian sudah pernah memakannya, sudah pernah membeli, atau bahkan kalian sudah pernah membuatnya. Nah, coba sekarang kalian bisa mendeskripsikan, siapa yang bisa? Silakan angkat tangan, ya. Apa itu pengertian dari roti manis atau sweet? Roti manis adalah jenis adonan beragi atau jenis roti yang mempunyai cita rasa manis dan bertekstur itu empuk atau soft, baik dengan isian atau tanpa isian. Seperti itu. Seperti yang kita ketahui, sweetbread atau roti manis yang banyak dijual sekarang adalah roti manis yang memiliki berbagai macam bentuk. Nah, tetapi secara basicnya, secara dasarnya, roti manis itu adalah yang seperti Ibu bilang tadi, yaitu jenis adonan ya, jenis roti yang mempunyai cita rasanya manis dan dia bertekstur soft atau empuk, baik dengan isi atau tanpa isian. Dan selanjutnya yaitu adalah peralatan atau alat-alat yang digunakan dalam pembuatan sweetbread. Nah, di sini karena kalian sebagai pemula ya, jadi nanti ketika kalian praktek kalian menggunakan manual proses ya. Manual proses itu yang seperti apa? Nah, tetapi ada alat-alat yang memang dibutuhkan dalam pembuatan sweetbread. Yang pertama adalah digital scale atau timbangan. Yang di sini berfungsi untuk tentu saja menimbang semua bahan yang kita gunakan dalam pembuatan sweetbread. Yang kedua adalah balloon whisk. Ya, nah tentu saja ini yang kita gunakan sebagai tempat bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan sweetbread. Nah, setelah bowl apa lagi? Ya, kita butuh yang namanya scraping. Scraping itu adalah alat untuk menyisakan, untuk membersihkan adonan yang menempel di bowl atau di meja kerja, atau bisa digunakan sebagai alat untuk memotong adonan. Karena adonan yang sudah mengembang, setelah itu kan kita akan bagi beberapa adonan, itu cara membaginya kita menggunakan scraper. Seperti itu. Kita tidak boleh menarik adonan secara paksa menggunakan tangan, tidak boleh. Tetapi kita harus menggunakan alat yang namanya scraper itu tadi. Nah, setelah itu ada apa lagi? Baik, selanjutnya adalah prosedur pembuatan sweetbread. Dalam pembuatan sweetbread tentu saja mempunyai beberapa step atau beberapa tahapan. Yang pertama yaitu adalah pemilihan bahan. Tentu saja dalam pembuatan sweetbread ini kita perlu memilih bahan-bahan yang berkualitas untuk menghasilkan produk yang berkualitas juga tentunya. Nah, yang kedua ada scaling atau menimbang. Kita menimbang bahan-bahan sesuai dengan formula yang kita butuhkan. Selanjutnya yang ketiga setelah scaling adalah mixing atau mencampur semua adonan yang kita uleni secara manual sampai adonan itu kalis. Seperti itu. Adonan kalis itu seperti apa? Adonan kalis itu ketika kita tarik adonannya, dia sudah tidak robek dan dia transparan. Nah, itu adalah contoh adonan sweetbread sudah kalis dan sudah siap untuk diistirahatkan.
Setelah mixing, yang keempat adalah resting atau mengistirahatkan, waktunya kurang lebih 15-20 menit. Nah, selanjutnya knockback atau membuang gas dari adonan itu. Karena kan tadinya dia adonannya mengembang 2 kali lipat. Nah, kita perlu membuang gasnya, yaitu yang namanya knockback. Ditekan. Nah, setelah knockback, yaitu kita melakukan proses yang selanjutnya, yaitu mencetak. Nah, di sini adalah proses yang menyenangkan sekali karena kita bisa mengisi atau mentopping roti kita sesuai dengan selera kita. Bisa menggunakan coklat, bisa menggunakan cheese, jam, dan lainnya. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah proses baking atau memanggang. Ada yang ingat berapa suhu untuk memanggang? Berapa? Betul sekali, 160 derajat Celcius. Baik anak-anak, demikian materi sampai pada hari ini. Jadi, ceritanya untuk materi hari ini adalah yang pertama tentang pengertian sweetbread itu apa, ya. Kemudian yang kedua, alat-alat yang digunakan dalam pembuatan sweetbread. Yang ketiga, bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sweetbread. Dan keempat, prosedur pembuatan sweetbread. Nah, itu materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami dengan baik. Dan jangan lupa, minggu depan kita akan mempraktekkan sweetbread, ya. Kita akan praktek sweetbread. Untuk itu, siapkan yang perlu disiapkan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Sampai ketemu minggu depan dalam keadaan yang lebih semangat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.